Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah Wahyuni Sitorus, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menyampaikan tentang kontrak akad rohan. Nah, yang akan dianalisis ini ialah transaksi dalam rohan, yaitu pergadaian syariah. Rohan adalah termasuk akad tabaruk, yaitu akad tujuannya untuk tolong menolong, bukan untuk mengambil keuntungan. Nah, subjek dari rohan ini adalah rohin, yaitu orang yang menggadaikan barang, dan murtahin yaitu orang yang menahan barang atau pihak yang menahan barang. Objek rohan ini ialah objeknya barang yang digadaikan. Nah, contohnya seperti emas. Rohan itu adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Ar-rohan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau juga dapat kita sebut sebagai gadai. Nah, saya akan memberikan contoh studi kasusnya seperti ini. Nah, ini saya ambil contohnya, yaitu sebagai produk tersendiri dalam bank syariah. Yang pertama ada akad akad itu dalam transaksi. Nah, yang kedua pemberi hutang, di situ dia ada marhun bih atau hutang. Dan ada rohin, pihak yang menggadaikan, yaitu penyerahan marhun, penyerahan barangnya kepada pihak yang menerima gadai. Nah, ini contohnya. Contoh kisahnya, Faziah ingin melanjutkan kuliahnya ke jenjang S2. Nah, dia membutuhkan biaya sebesar 40 juta. Dan dia mempunyai kalung emas seberat 60 gram. Kemudian ia mengajukan pembiayaan kepada salah satu bank syariah dengan cara menggadaikan kalung emasnya kepada bank syariah. Para pihak bank syariah menyetujui pembiayaan Faziah, karena jika ditaksir harga kalung emas tersebut senilai 50 juta rupiah. Karena emas yang ingin digadaikan Faziah itu seberat 60 gram. Nah, dan pembiayaan tersebut berlangsung selama 4 bulan. Kemudian oleh bank syariah dibuatkan akad qard untuk memberikan uang tunai kepada Faziah, dan selanjutnya dibuatkan akad rohan untuk menjamin pembayaran kembali dana yang diterima oleh Faziah sebagai uang sewa tempat untuk menyimpan emas Faziah tersebut pada tempat penitipan bank syariah, sekaligus biaya asuransi kehilangan emas dimaksud. Nah, bank berhak untuk meminta ujroh atau uang jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan bank atau berdasarkan atas perjanjian atau kesepakatan di awal. Misalnya ujroh ini, uang jasa ini sehari 40.000. Nah, dengan demikian jika Faziah baru bisa mengembalikan uang tunai diterimanya pada hari ke-30 atau dalam 1 bulan, maka uang sewa sekaligus asuransi yang harus dibayar oleh Faziah adalah sebesar dalam satu bulan 30 hari. Jadi per hari itu 44.000. Jadi 4.000 dikali 30 hari sebesar 120.000 rupiah. Jadi pada saat pengembalian dana yang diterima olehnya, Faziah harus membayar uang sebesar 40 juta ditambah 120.000, jadinya 10.120.000. Nah, bagaimana kalau ternyata dalam waktu 4 bulan Faziah belum bisa mengembalikan dana tersebut? Nah, jika demikian, maka Faziah dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu gadai kepada bank yang berkenaan. Nah, selanjutnya perpanjangan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau
pada saat ia mengajukan itu ia langsung mengungkapkan kepada pihak bank. Dengan mengajukan pemberitahuan kepada bank tersebut, begitu pula sebaliknya, jika baru 1 minggu Faziah sudah bisa mengembalikan dananya yang diterimanya, maka Faziah tinggal menghubungi bank yang dimaksud dan membayar biaya sewa tempat sekaligus asuransi tersebut selama 1 minggu saja. Nah, prinsip pokok dari rohan adalah yang pertama, kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai. Nah, yang kedua, kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya prestasi pengambilan dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang. Nah, yang ketiga, penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali atas seizin dari pemilik barang. Nah, dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan atau penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut. Dalam pasal 1320 KUH Perdata yang intinya menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya kesepakatan di antara para pihak, adanya kecakapan bertindak secara hukum, adanya objek tertentu dan sebab-sebab yang halal. Nah, dalam akad rohan ini dapat kita lihat klausulnya ialah akad rohan sudah disebutkan di atas, yaitu menyebutkan bahwa biaya perawatan dan penjagaan yang dibuat dihitung per hari. Nah, itu ialah klausulnya. Sehingga ujroh atau uang jasa dalam perawatan dan penjagaan emas Faziah dihitung 1 hari Rp4.000. Nah, itu sudah kesepakatan di awal, itulah klausul dari rohan tersebut. Dan sudah disepakati oleh kedua pihak. Klausul dibuat sebelum terjadinya masalah, yaitu mereka Faziah ini dan para pihak bank mengambil klausul factum de compromittendo. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.